Tapi pada video kali ini kita akan membahas tentang ada beberapa orang yang terkena, kalau bahasa kami Kalimantan itu kena pilanggur atau susah mencari jodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan mudah-mudahan kita ditetapkan iman. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak orang yang bertanya-tanya, bahkan ada yang datang ke rumah menanyakan masalah jodoh. Jodoh memang tak ada yang tahu. Akan tetapi sebagai manusia kita pun haruslah berikhtiar. Artinya memang jodoh itu sifatnya rahasia, tapi kalau kita tidak berusaha, itu pun juga termasuk kesalahan. Tapi pada video kali ini kita akan membahas tentang ada beberapa orang yang terkena, kalau bahasa kami Kalimantan itu kena pilanggur atau susah mencari jodoh. Sebelumnya saya akan bercerita tentang ada seorang wanita. Wanita ini kalau parasnya saya menilai cantik. Itu pendapat saya. Kenapa saya menilai cantik? Karena ya putih, tinggi, bagus. Nah, akan tetapi sukar mencari jodoh, sulit mencari jodoh. Apabila dia mau dengan seseorang, maka orang itu tidak mau dengan dia. Begitupun sebaliknya, ada orang yang mau dengan dia, tapi dia tidak mau. Itulah pilanggur atau susah mencari jodoh. Kira-kira apa penyebabnya orang yang terkena pilanggur atau susah mencari jodoh tadi? Sebelumnya kita ceritakan dulu, terkadang apalagi seorang wanita itu ada beberapa aturan-aturan yang mana aturan itu apabila kita langgar maka akan berakibat kepada kita. Orang-orang tua dulu, terutama di kampung saya, mengatakan apabila kita mau keluar rumah itu jangan persis di waktu maghrib. Jangan persis di waktu maghrib. Karena apa? Setelah kita pelajari, ada perbedaan di mana antara kita manusia dengan makhluk gaib. Apabila kita manusia siang ini, tapi sebaliknya bagi makhluk gaib, kalau kita siang berarti bagi mereka malam. Begitupun sebaliknya, apabila malam bagi kita malam, tapi bagi mereka adalah siang. Dan masa-masa perubahannya adalah di waktu maghrib. Nah, jadi di waktu maghrib itu saatnya mereka istilahnya bangun
Dan apabila ada seorang gadis yang keluar, maka boleh jadi apabila kita tidak membaca basmalah atau sebaliknya, maka akan dicintai oleh mereka, oleh jin-jin kafir yang cinta kepada mereka. Apa akibatnya? Kalau mereka sudah mencintai makhluk yang namanya manusia yang masih gadis, maka secara logikanya mereka akan menutupi kecantikan, kemolekan dan lain sebagainya, sehingga mata lelaki yang melihat kepada si gadis tadi seolah-olah tertutup, terhalang, sehingga yang dilihat kejelekan dan lain sebagainya. Ataupun sebaliknya, apabila si perempuan tadi melihat si laki-laki tadi dengan tatapan yang suka, si laki-lakinya yang tidak suka, atau sebaliknya si laki-lakinya yang suka, si perempuannya tidak suka karena si laki-lakinya tadi ditutup. Selain itu, ada tempat-tempat yang disukai oleh makhluk-makhluk gaib. Salah satunya pada saat orang azan, itu kita kebanyakan gadis-gadis sekarang ini senangnya di di pintu, bukan di depannya tapi di pintu duduk. Apalagi yang pintunya ada sejenis ini, bisa duduk di sana sama-sama. Akibatnya apa? Akibatnya mereka akan melihat dan senang kepada si gadis itu tadi. Sama halnya dengan yang pertama tadi, apabila waktu maghrib berkeluyuran dengan tidak membaca basmalah, tidak membaca salawat, maka ada kemungkinan akan dicintai. Nah, kemungkinan yang ketiga adalah biasanya kalau mau tidur, mohon maaf, ada doa mau tidur, bahkan ada bacaan-bacaan atau wirid-wirid, salah satunya yaitu membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali dan lain sebagainya. Tapi untuk kebanyakan gadis sekarang ini, mereka tidur dengan tidak membaca apa-apa, cuma langsung buka kamar, masuk ke tempat tidur, ya langsung tidur. Apa akibatnya? Bagi sebagian makhluk halus itu biasanya dia akan jatuh cinta kepada si perempuan tadi, sehingga boleh jadi dia akan lebih dulu meniduri atau tidur dengan si perempuan tadi, sehingga tatapan lelaki yang melihat dia akan berubah, yang dulunya sayang menjadi benci dan lain sebagainya. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah kasus-kasus yang terjadi. Terus bagaimana cara kita mengobati orang yang terkena pilanggur atau susah jodohnya, baik laki-laki atau perempuan? Adapun susunan caranya adalah yang pertama, yakin bahwa makhluk gaib itu ada. Kebanyakan orang yang datang ke rumah itu kalau yakin insya Allah bisa disembuhkan, tapi kalau tidak yakin tidak bisa. Kalau sudah yakin, yang pertama yakin, yang kedua di sana kita membaca Fatihah dengan sebaik-baiknya. Fatihah sebanyak salah samarah 3 kali. Setelah Fatihah kita membaca salawat Jibril 9 kali.
kita membaca Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, itu sebanyak 9 kali. Terus kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun itu sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu kita baca, kalau misalnya si perempuan tadi maunya mandi, bacaan kita tadi kita tiupkan ke dalam botol yang mana nanti dimandikan oleh perempuan tadi. Maka dengan izin Allah, sekali lagi dengan izin Allah dan kita yakin dengan Allah, insya Allah pengaruh buruk itu akan hilang dengan sendirinya, sehingga dalam tempo secepatnya insya Allah ada laki-laki yang melamar, atau sebaliknya bagi laki-laki akan mudah untuk mencari pasangannya yang insya Allah salehah. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita jangan tidak percaya akan hal-hal seperti ini. Karena apa? Karena selain di dunia ini, selain kita manusia, ada juga makhluk lain seperti jin dan lain sebagainya, ada malaikat dan lain sebagainya yang ada di dunia ini. Kalau malaikat sih baik, tapi kalau jin ada yang kafir, ada juga setan dan lain sebagainya. Maka dari itu pesan saya untuk anak-anakku yang masih perawan, yang masih remaja ya. Untuk anak-anakku yang masih remaja, ada beberapa pantangan yang terserah kamu, tapi mudah-mudahan bisa dimengerti dan dituruti nasihat saya. Yang pertama, jangan keluar di waktu maghrib, dalam arti jalan-jalan yang tidak ada gunanya. Kalau misal pun mau jalan-jalan, harus kita membaca bacaan basmalah, doa, dan lain sebagainya. Yang kedua, di waktu azan, jangan sekali-kali kita duduk di tepat di pintu. Apa namanya? Kan pintu, tepat duduk di sini. Usahakan agak ke dalam atau di luar, atau cepat ke musola atau ke masjid. Ya, yang ketiga, kalau tidur wajib berdoa, minimal secapek-capeknya membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, atau kalau ada kesempatan baca salawat, baca ayat kursi, berdoa, baca fatihah dan lain sebagainya. Kalau yang semua itu kita laksanakan, insya Allah dengan izin Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang mengakibatkan merugikan diri kita sendiri. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.